Selamat datang kira-kira awak semua. Selamat malam ya kan. Selamat datang kembali di ruang dengar paling sunyi, yaitu yang di mana lagi? Ya, di Wartel Podcast lah. Di mana lagi ya kan? Ya, kita hadir di sini buat ngawani kalian. Yang sok berani pan aslinya mengaku. Betul Baik-baik aja ya kan. Baik aja. betul kali lah. Berempat kita kumpul di sini bukan tanpa alasan ya. Malam ini kita bakal bahas dan cerita tentang kejadian-kejadian di tempat kita mencari nafkah. Cari nafkah. Hal yang bisa buat kita merinding dan lari malam. Saran Om sih, ya kan? Saran Om. Apa tuh? Jangan pernah nengok ke belakang, ya kan? Pas kalian dengar suara aneh, ya kan? Di episode kali ini. Oke, itu pesan Om ya. Ya. Merinding sumpah. Udah nggak usah lama-lama lagi. Langsung aja kita masuk ke ceritanya ya. Gas. Sabar dulu, tarik nafas dalam-dalam. Selamat menyaksikan cerita kami. Ya, bukan suatu hal yang aneh jika setiap hari kita selalu bergesekan dengan alam lain, ya kan? Terkhusus di kantor tempat kita bekerja yang pastinya punya jam-jam sepi. Betul. Kenapa ya? Hah? Apanya kenapa le? Harus jelas dia. Bilang ibu. Banyak cerita horor di kantor kan. Pan aslinya kantor tuh kan rame. Betul. Ya, rame. Malam juga ada ini kan. Ya setidaknya polisi lah. Security. Sorry. Security. Iya, security. Kok ketawa kok Kak? Kan dia ini. Dia security. Ya, Security. security itu kan di bawah naungan polisi. Iya. Ini terkadang kan. Iya, sebenarnya dimanapun cerita horor tuh tetap ada. Ya. Tapi karena malam ini fokusnya kita kantor, maka horornya ya di seputaran kantor. Kantor punya cerita horor karena mungkin suasana gedung yang sepi kalau malam, serta faktor sejarah bangunan lama. Apalagi banyak kantor berdiri di atas lahan atau gedung yang tua, yang sudah tua ya, yang punya masa lalu kan. Tapi karena kelelahan fisik dan mental pun karyawan dapat memicu cerita horor loh. Maksudnya Bud? Nih ya, karena capek tuh, stres, beban kerja tinggi, ada lemburnya, buat pikiran kacau serta halusinasi ringan. Lalu berimajinasi tuh, muncul rasa takut dan membuat otak bereaksi berlebihan pada suara AC atau suara angin gitu. Kalau aku beda. Loh, apa beda le? Kalau lagi banyak kerja nih kan dan stres, bawaannya ngantuk aja mau tidur. Itu namanya kebiasaan telur. Nanti orang udah nungguin sini kan. Ya bentar, rupanya tidur ya. Bisa gitu pula ya Wan ya. Kayaknya Om juga lah Wan. Gawat dah, sepaket kayaknya kan. Iya. Bisa jadi kan, kondisi gelap dan sepi membuat otak mudah salah mengartikan bayangan atau suara-suara gitu kan. Jadi sosok yang menakutkan. Ya, kalau kita salah mengartikan, kalau enggak, bayangan itu akan bisa jadi gini loh, bisa jadi sosok yang menakutkan, yang kehadirannya itu yang kita tidak harapkan. Kita nggak mau dia ada gitu ya kan. Betul. Yang datangnya dari dunia lain dan berbau anyir. Nggak serem, kurang serem. Ulang, udah serem ya. Kita ulang ya. Yang datangnya dari dunia lain dan berbau anyir. Giginya mana giginya? Jadi ngomong-ngomong ini kan Om, ngomong dari dunia lain ya kan. Om ada cerita nggak nih? Ada, yang mana ya? Kayaknya stok pengalaman horor Om banyak nih kan. Iya, sampai mikir ya kan. Enggak salah lah. Salah lagi Nggak ya. salah. Oke. Gini. Nah, Yang ini aja lah ya, yang sedikit agak menyeramkan ya bagi Om. level berapa lah ini kan?
Ya level, kalau bagi Om sih level 7, 7, Wah, 8. sangat pedas itu ya kan. Nah, Itu bisa buat orang berkeringat tuh. Jadi waktu itu Om masih kerja di bandara, ya Oke. kan? Masih kerja di bandara. Terus kita tahun berapa tuh? 2018 lah. 2018. Jadi waktu itu kan hari Kamis nih. Jadi Om kena shift siang. Malam Kamis berarti malam Jumat ya kan. Malam Jumat. Pas Malam itu. Jumat Kliwon. Sempet juga nengok ya. Dan terus malamnya Om standby udah siap pesawat reguler. Kita kan ada pesawat umroh nih yang landingnya tuh di sekitaran jam 1 malam. Nah, saya sambil nunggu pesawat yang umroh ini kan, teman-teman yang lain tuh kan pada di kantor nih, istirahat gitu kan. Kalau Om nggak betah. Cuman istirahat di kantor gitu nggak betah. Jadi Om ngapain aja tuh kalau nggak betah gitu? ya Om jalan-jalan keliling-keliling terminal, ya kan. Om dan Om tuh paling suka tuh jalannya tuh ke koridor yang biasanya penumpang masuk ke pintu pesawat. Nah itu dia. Nah Kamis malam itu sekitarnya jam 12 malam lah, udah masuk Jumat dini hari ya. Ya udah pergantian hari lah ya kan. Ya betul. Udah itu Om jalan nih ke koridor, dari koridor domestik ke koridor inter. Sendirian. Iya sendirian. Mana pernah mau bareng-bareng. Terus kan ya juga yang kawan-kawan yang lain juga pada takut kalau malam. Juga males lah mungkin. Nah pas Om lewat di Garbarata 29. Nah itu kan Garbarata yang infonya ya sebelum Om kejadian ya, Om ngalamin itu infonya desas-desusnya agar. Berarti rumor-rumornya lah ya kan. Bisa cerita anak-anak bandara itu kalau Garbarata 29 itu kayak agak berbau-bau seram lah gitu ya. Agar ya. Udah tahu gitu datang ke situ. Ya. Udah dengar kayak gitu datangnya ke situ. Iyalah. Memang nyari ya kan. Sakit nih sama ini. Jadi pas Om jalan, ya kan, pas ngelewatin koridor Garbarata 29, Om tuh lihat ya di tengah-tengah Garbarata itu kan panjang, ya. Di tengah-tengahnya tuh ada sosok wanita duduk, tapi ngebelakangi Om. Sabar dulu. Tapi itu posisinya memang betul-betul Om, nggak ada orang lain. Nggak ada. Sekitar itu nggak ada. Dan lampu di Garbarata tuh mati. Kalau misalnya nggak ada penumpang itu pasti dimatikan. Iya, gelap ya. Ya kan. Terus Om dia membelakangi Om. Om cuma lihat dari belakang nih awalnya dari belakang, ya kan. Nah, Om liatin dulu ya kan, lihat gitu kan. Udah. Terus kalian tahu nggak dia duduk sambil ngapain? Ngapain tuh? Nah, dia nih mau matikan dulu. Ini serunya nih. Dia sambil nyisir rambutnya pelan-pelan. Itu posisinya masih ngebelakangin Om. Dia pelan-pelan nyisir. Kayak nikmatnya menyisir lah. Kayak kalau menyisir secara pelan-pelan. Dia menikmatin kali ya kan dengan pelan. Terus Om itu kan karena penasaran. Om coba datangi pelan-pelan jalan nih. Oh berarti pas itu masih agak jauh tuh dari posisi sosok wanita itu. Karena Om penasaran, Om makin melangkah makin dekat lagi. Nah beberapa langkah Om jalan, ya kan? Dia nengok Om. Berarti dia ngebelakangi, noleh gitu. Ya Allah. Gitu. Putar badan sambil bilang, jangan jalan-jalan sendiri teman Mas. Berinding Om kan. Nah, berinding nih. Mukanya bagus. Mukanya bagus, cuman pucat. Ya Allah. Pucat. Parasnya masih berbentuk kayak manusia, tapi pucat gitu loh. Pucat kali. Sama dengan pakaian yang baju putih panjang gitu. Iya, pucat kali.
gitu kan. Setelah dia ngomong gitu, dia menoleh lagi ke belakangin Om. Oh, balik lagi. Balik lagi. Balik lagi. Dia sambil kayak kita kalau berdiri ya, sambil berdiri, dia tembus itu garbara sur gitu. Sambil dengan ciri khas ketawanya. Tahu kalian ketawanya gimana? Udahlah, nggak usah dilanjut. Ya kan? Berarti Garbarata yang seharusnya itu nggak bisa ditembus ya, karena kan terhalang ini kan. Dia Iya. masih lanjutnya juga ya kan. Iya. Jadi ditembusnya seakan-akan nggak ada apa-apa gitu. Iya. Jadi kayak kita jalan keluar pintu lah. Keluar pintu gitu kan. Lampu aja mati juga. Udahlah. Kita lanjut dah ya ceritanya ya. Oke, oke, Om. Oke. Bun, Ah, Bunda ada cerita nggak yang sedikit horor? oh iya, biar nambahin durasi kita ya. Iya. Juga. Betul, betul. Ada nih, ada. Ingat Ibu. Ini yang ngalamin temen Ibu. Ya, di kantor dia cerita. Nama temen Ibu tuh Herman. Kejadiannya sore, udah mau menjelang maghrib nih. Dia masih ngerjain tugas di mejanya kan, karena belum selesai. Jadi nanggung dilanjutin. Jadi sistem meja kerja kantor mereka tuh partisi. Artinya kan meja satu dengan meja yang lainnya dikasih sekat fleksibel gitu. Jadi kalau ada yang lewat di depan meja dia, cuman kelihatan dada ke atas, artinya dada ke kepala gitu, itu nampak. Yang ke bawah kan nggak nampak, ketutup partisi kan. Nah, kebetulan sore itu dia tinggal sendirian di ruangannya, di ruangan dia itu. Oh, tinggal dia sendiri, Bu? Iya. Kerjanya nggak ada. Udah pada pulang, dia belum siap nanggung, udah siapin aja lah gitu kan. Oke. Nah, terus lagi ngerjain tugas, tiba-tiba dia ngerasa ada yang lewat di depan mejanya. Dia lihat kan, dilihatnya ada punggung temennya juga. Nama temennya kalau nggak salah itu Pak Wayan lah. Jalan terus menuju pintu keluar, dia cuma nampak punggungnya aja gitu, jalan gitu kan. Terus si Herman heran, kok tumben ya Pak Wayan tuh nggak negor, biasanya ramah orangnya, lewatnya nggak ada suara gitu. Terus Herman penasaran manggil, Pak gitu kan, panggil mau kemana. Bapak itu nggak jawab, nggak noleh, terus aja jalan. Berarti nggak bereaksi sama sekali, Bu? Nggak ada, jalan aja gitu, kayak nggak denger, orang yang nggak denger apa-apa gitu kan. Terus ya emang berpikiran positif aja kan. Mungkin Pak Wayan buru-buru, mungkin Pak Wayan tuh nggak denger kan gitu. Dan sampai si Herman pulang, dia nggak ketemu sama Pak Wayan juga di luar. Terus di mana ya horornya, Bun? Sabarlah, kan belum selesai. Besoknya, ada lanjutan ya. iya kan Oh, tadi iya, dibilang iya. belum selesai. Iya. Waktu Herman ketemu Pak Wayan di kantor nih, Herman bilang kalau dia kemarin manggilin Pak Wayan, tapi Pak Wayan tuh nggak denger, nggak ngerespon, nggak noleh, nggak apa, terus aja jalan. Dengan bingung kan, Pak Wayan bilang nih, kalau dia tuh kemarin nggak masuk kerja. Lah, jadi siapa itu, Bu? Ya, Iya kan, orang ada bahu gitu ya kan. iya nampak, katanya nampak jalan, dia bilang. Cuman dari belakangan, cuma punggungnya itu ya punggungnya Pak Herman itu kan, ya udah kenal, namanya teman sekantor kan. Tapi yang ngerinya makhluk itu bisa nyerupain orang yang kita kenal ya. Bisa aja kan. Bisa aja orang yang di sebelah kita bukan orang ya. Maksudmu apa nih? Maksudmu? Apa nih? Maksudnya kan kayak orang itu yang misalnya orang pacaran, kedua, yang ketiga setan. Iya. Gitu maksudnya. Jadi kalian bertiga, yang satu setan. Maksudmu? Biasanya setan yang tengah gitu. Jadi kau bilang om setan? Enggak gitu. Nanti om suruh si anaknya ke tempat. Udahlah. Main apa ya kan, main bawa kawan. Gampang Kak, supaya tahu. Suruh aja baca Al-Fatihah atau salah satu surah
apa di surah pendek di Al-Quran. Ya juga kan dari situ bisa tahu kita kalau Iya. manusia bukan ya. Udah bawa aja sih Al-Quran biar baca, biar tahu kita. Biar tahu kita ya kan Om. Biar tahu kita siapa. Gawat. Cerita-cerita gini kan, Nah, baca-baca surah Al-Fatihah gini, ibu ingat cerita anaknya teman ibu tuh. Oh, ada lagi, cerita lagi. Iya, jadi gini, anak teman ibu tuh kan udah nikah tuh, udah rumah sendiri, berdua belum punya anak kan, suaminya kerja di perusahaan farmasi, masih. jadi oke. pulangnya selalu malam, kan gitu. Mm. Dan kalau pulang tuh kebiasaan anaknya teman ibu tuh kan, kalau dengar suara kereta suaminya pulang, dia intip tuh dari jendela. Oke. Habis itu baru dia buka pintu. Mm. Nah, ada satu malam dia lihat, dia intip dari jendela suaminya pulang bonceng perempuan. Hah? Lihat di mana, Bun? Wah, selingkuh tuh. Iya ya kan selingkuh lah kan. Selingkuh itu. Wah, bisa kali. Kalau selingkuh nggak serem lah, atau lebih serem dari ini ya. Nah, didengar ya. Mm. Kan tadi Bu bilang dia sebelum buka pintu tuh intip dulu dari jendela, ya kan. Nah, yang dia lihat itu suaminya bonceng perempuan ya di depan rumah, karena kan ngintip dulu dia tuh suaminya pulang ya di depan rumah, di boncengan suaminya. Ada perempuan yang dibonceng suaminya. Terus Dari dalam rumah ya mungkin perasaan dia nggak enak kali ya. Dari dalam rumah dia teriak tuh ke suaminya kan, Mas, coba baca Al-Fatihah dan ayat kursi, jangan dalam hati, pakai suara ya, kata. Suaminya agak heran, tapi ya diikutinya aja gitu. Nah, udah selesai baca, baru tuh dia buka pintu. Nah, disuruhnya cepet-cepet suaminya masuk kan. Suaminya nanya, kenapa? Ada apa? Kata suaminya. Loh, ntar dulu. Perempuannya mana? Ya ini dia yang mau diceritain. Yang dilihat dia itu, perempuan itu bajunya putih, rambutnya panjang. Cuma kan dari belakang itu lihatnya kan di bonceng perempuan gitu kan. Ya itu yang dilihatnya. Jadi cerita. Ya udah. Ya itu. itulah Ya dia. itu. Apa itu? Itulah dia. Ya udah ya nggak usah disebut namanya. Aduh. Bunti. Ya udahlah, nggak usah sebut namanya lah. Jadi setelah itu setiap suaminya pulang kerja, ya suaminya mesti absennya itu baca Al-Fatihah dulu, didengar dia, baru dia mau buka pintu. Oh, berarti selalu diikuti gitu, selalu ditumpangi. Iya, nggak tahu sih, kan dia ngelihatnya sekali itu. Cuma setelah seterusnya, karena mungkin dia trauma kali kan, walaupun diintipnya nggak ada siapa-siapa, tapi suaminya tetap disuruh baca Al-Fatihah. Oke. Serem juga ya kan dong kalau gitu. Awak pulang kerja tiba-tiba ada yang ikut dari Tapi belakang ya kan. memang ada kejadian gitu ya kan. Ya buktinya nih satu. Pas pulang di jalan ya nengok spion. Oh iya kan. Ini kali. Ya kalau yang ada spionnya masih enak ya kan. Ini ada spion ya kan nengok. Ih, kok ada orang tiap ini. Kawan juga ya kan. Tapi tahu kan sering pulang sip malam. Ya bilang lo. Itu tadi jangan lupa di jalan baca aja surat-surat pendek itu. Tapi ibu udah cerita 2 kali nih kan. Om juga udah cerita. Aku juga ada cerita sebenarnya nih. Nah, apa tuh? Nih aku cerita ini ya. Ini ceritanya sih aku dengar dari kawan aku nih Om. Ini kejadiannya ini kalau nggak salah ini sekitar 4 hari yang lalu. 4 hari yang lalu nih. Waktu itu aku sip siang kan. Kalau nggak salah itu di hari ya apa sih ya? 4 hari yang lalu, minggu lah tuh. Lebih kurang minggu. Ya minggu. Kalau nggak salah minggu malam Senin atau apa itu ya? Minggu malam Senin tuh kan. Aku sip siang tuh kan. Jadi rupanya sekitar jam 9 itu ada tim vendor datang. Tim vendor datang dari brand lah ini. Brandnya memang saya sebut lah ya. Dari brand tuh kan. Nah, jadi posisi itu tuh di lorong aku, di bagian aku. Tuhan kami tuh masuk 3 orang kan. Jadi orang aku, jadi dia jumpain aku lah. Bang ada. Ini kami dari vendor brand ini ada. Kami mau pasang rak katanya. Ini mau dipasang hari ini bang. Apa kayak mana bang? Apa bisa lah katanya. Karena harus hari ini juga. Besok tinggal sesi foto-fotonya aja, tinggal apanya aja kan.
Bisa sih bang, cuman kayaknya harus tutup toko lah, jadi nggak ganggu konsumen sama orang-orang yang lewat juga, aku bilang gitu kan. Ih, bisa aja sih bang, kira jam berapa tuh ya? Kalau kami tutup tokonya paling sekitar jam 10 lewat lah tuh bang. Kita bilang lah jam 10 tuh bang, apa bisa orang abang? Ya kami sih dari perusahaan memang aturannya sih masangnya lembur memang. Ya udahlah kami tunggulah gitu kata dia kan. Ya. Jadi untuk keluar lagi lah, balik ke kantin tempat kerja kami ke atas gitu kan. Jadi singkat cerita itu udah sekitar jam 10, jadi udah prepare mau tutup toko lah ini kan. Jadi turun orang itu, ini kami lanjut pasang ya bang, ya udah bang pasang lah gitu kan. Jadi aku tertinggal lah gitu kan, aku masih persiapan untuk tutup toko lah gitu kan, biar cepat juga anak-anak SPG yang lain pulang kan. Ya. Begitu pulang kawan aku dua, ini kayak mana nih vendor ini kata dia kan, apa kita tungguin aja. Tapi dari info tadi dari supervisor, mau ditungguin, tinggal aja, cuman paling kita serah terima aja nanti sama security, kan ada security yang lihat-lihat katanya gitu kan. Cuman karena aku penasaran jadi aku tungguin lah tuh sekitar 10 menit gitu kan, orang tuh bongkar-bongkar kan. Tungguin lama-lama udahlah udah 10 menit, yang udah 10 hampir setengah 11 lah itu. Jadi aku mutusin tuh balik pulang. Jadi tinggal si vendor ini aja. Kebetulan si vendor ini pun juga kenal sama aku karena berapa kali sering kunjungan juga di situ kan. Jadi bilang, bang aku izin pulang lah, bilang, karena udah jam setengah 11 juga, paling nanti kalau abang ada keperluan bilang aja sama security gitu kan. Ya singkat cerita orang tuh masang lah itu kan Rame orang itu. Bu, Rame berapa orang? orang itu rame. Vendornya itu 2 orang, dua kan, satu lagi itu perempuan, mungkin itu kayak teknisinya juga bu dari orang itu, cuman mungkin kayak bagian kayak menganalisanya gitulah, udah cocok atau belum ininya, kayak ininya apa namanya, Analisis ya, analisis tempat display gitulah ya, mungkin perempuan, cewek ya. jadi untuk 3 orang totalnya kan. Jadi aku dengar ceritanya ini kan, karena aku pulang itu kan, besoknya rupanya nggak besok sih, selang 2 harinya sudah datang lagi kan. Bang aku mau cerita kata dia, ini kami ceritanya di kantin nih pas udah jam pulang kerja ini. Kami semalam itu masang kan bang, ini kami lagi masang nih, cuman kawan kami si perempuan ini tiba-tiba itu kebelet katanya. Kebelet buang air besar. Jadi kan kalau kamar mandi kami itu keluar dulu dari toko, naik ke lantai 3. Lantai 3. Lantai 2 itu tempat back office. Lantai 3 disitulah kantin sama kamar mandi. Toiletnya di atas. Di atas bu. Cuman dia di luar dari toko, kalau gudang kan di dalam. Tapi lantai 3 juga. Terus jadi perempuan itu kawan orang ini buang air besar lah itu ya kan. Buang air besar itu kan pertama dapat itu kan masuk kita nih kan, kamar mandi. Pertama dapat itu kamar mandi laki-laki, baru kamar mandi perempuan. Dalam satu kamar mandi itu ada 2 bilik masing-masing itu ada 2 bilik, 2 bilik untuk cowok, 2 bilik untuk cewek. Jadi dia buang air besar. Kata si kawan aku yang si vendor ini dia juga dengan cerita dari kawannya kan. Pas masuk itu kata si cewek ini, di kamar mandi itu ada orang yang di kamar mandi, cuman posisi tertutup pintunya, cuman air keran itu hidup. Ya kalau memang itu kamar mandi perempuan, pasti itu perempuan lah ya kan? Perempuan pasti ya dia pun cuek aja lah, karena mungkin udah kebelet kan. Itu pintu juga hidupi air keran ya kan. Udah buang air besar lah, cuman tiba-tiba air keran itu mati di sebelah kayak udah penuh, mungkin udah dimatikan sama orang yang gitu kan. Mati terus pintu itu belum terbuka-buka kan, kalau engsel itu kan bunyi gitu kan, baru terbuka kan. Jadi si kawan vendor yang perempuan ini duluan siap buang air besarnya. Nggak tahu juga kita ngapain sebelah ini kan, kok lama kali gitu kan. Dia duluan siap, jadi cuci muka dulu karena udah malam tuh kan, cuci muka di wastafel. Tiba-tiba air keran itu hidup lagi yang tadi yang sebelahnya sebelahnya air keran itu hidup lagi, pintu itu masih tertutup. Tiba-tiba perempuan itu ngerapi rambut gini kan, rambut, debu makeup lagi segala macam kan. Tiba-tiba pintu itu terbuka pertama itu terbukanya pelan kayak cuman buka gitu aja kan, kayak terculang gitu kan. Dicuekin aja perempuan ini, baru dia tempat nyeletuk kalau mau buang air besar ditutup lah kamar mandinya, masa nggak tahu malu sih katanya.
ini kan kamar mandi perempuan, walaupun sama perempuan ya ditutup juga lah kamar mandinya kan. Ah, Lama kamar mandi itu kayak didorong ke dinding itu, jedar gitu loh. Wah, Dibuka ya. gitu. Wah. marah Marah. gitu. Bang perempuan itu belum notice siapa di kamar mandi itu. Baru dia nengok dari cermin. Ih, kok nggak ada orang di dalam kamar mandi itu? Ya Allah. Jadi siapa yang ngidupin air keran bolak-balik sama yang buka pintu itu kan? Hmm. Dari perempuan itu tanpa ada mikir apa-apa dia langsung turun ke bawah. Cuma turun ke bawah, dia itu belum mau cerita sama kawan-kawannya 2 orang yang di bawah. Jadi kawan-kawan yang lain masih terus masang. Si perempuan ini pun agak nyentrik modelannya kayak ya kalau kita pekerja biasa perempuan itu kan ya biasa-biasa gitu. Ini makeup lah segala macam, pakaiannya juga ya kita bilang kayak kurang sopan lah gitu kan Agak-agak ketat gitu. kayak kurang sopan, makeupnya juga minor kali. Walaupun yang 2 kawannya ini kerja, dia malah keliling-keliling tuh apa kayak gangguin security yang jaga malam di area gitu kan. Oh, rada genit ya. Bukannya dia mantau kawan-kawan yang kerja, malah dia ngerjain yang lain gitu kan. Setelah itu orang ini siap masangnya kalau nggak salah dia cerita itu jam 12 malam jam itu. Karena kan panjang tuh lorongnya kan, seberangan itu kan lorongnya, jadi panjang tuh 12 malam. Jadi itu tuh bereskan barang-barang segala macam kan. Orang tuh naik lagi ke atas ke lantai 3. Tapi orang ini nggak ke kamar mandi tapi ke kantin karena orang tuh letak tas kan di kantin itu kantin tuh baru ke dalam sedikit locker. Orang tuh ngambil tas orang itu lah segala macam kan. Oh, mereka juga nyimpen tas di locker ya? Suruh disimpan di locker bukan? Oh, Kalau gitu. hilang kan ada yang mau tanggung jawab atau security gitu kan. Dia untuk ngambil ke locker dan di locker itu dia bercabang juga jalannya Ini kantin, ini tadi kamar mandi kan sebelah sini ini kamar mandi. Begitu masuk kan pintu besar kantin, ini kamar mandi, ini kantin, baru paling ujung sini lorong untuk ke locker. Untuk locker itu tersekat juga antara laki-laki sama perempuan, jadi agak bercabang gini kan. Udahlah, yang vendor laki-laki 2 orang ini ngambil di locker laki-laki, yang perempuan cewek ini ngambil ke locker cewek. Ya jangan tuh bongkar segala macam. Dan lagi-lagi si cewek ini masih sibuk dengan makeupnya Padahal di posisi udah jam 12 malam. Siapa juga yang mau nengok dia kan? Iya betul. Orang udah suntuk. Ntar kawannya dua ini udah capek karena udah masang itu udah sampai jam 12 juga. Jadi buru-buru lah. Kami udah siap nih, yuk kita gerak pulang jalan kan ya. Udah kalian duluan aja kata dia. Si kawan aku ceritain vendor ini bilang dia masih sibuk tuh nyisir rambut lah, masih makeup gitu kan. Jadi ini turun ke bawah. Rupanya si cewek pas sudah siap makeupan itu mau balikkan badan gini mau jalan, tiba-tiba tuh ada yang mukul locker itu kayak deng gitu kan. Siapa ya kata cewek ini aku yang tadi kata dia. Ya ampun. Dia masih ngelawan juga jangan mau ngerjain saya nggak takut katanya. Berani dia. Berani keluar, jangan berontak-berontak kayak gitu, ada sembunyi-sembunyi kayak gitu. Baru tak lama dibalas lagi kamu yakin saya mau nunjukin wajah saya katanya. Ya udah makin merinding nih udah makin merinding kan. Tapi di posisi itu dia masih cuek masih jalan santai lah gitu kan. Tapi tiba-tiba yang anehnya kan dia ngelewatin kantin dulu kan. Tiba-tiba di kantin di pas dia mau ngelewat kantin itu ada satu sosok perempuan duduk, tapi duduknya itu nggak di kursi, duduknya di atas meja. Dia ngelipat kayak gini duduknya. Di posisi ngebelakang kan dia keluar dari lorong apa namanya part locker. Ini kan meja. Jadi waktu posisi kan belakang-belakangan ada belakang ini, Merinding. ada belakang gini kan, belakang ini tapi dia duduknya di atas meja, nggak wajar gitu, apalagi kayak orang kedinginan gitu gini kan. Itu si perempuan ini bilang itu perempuannya itu rambutnya panjang kali, bahkan sampai nyentuh ke meja itu tutup semua ini belakangnya ini sampai ke bawah. Ya putih, serba putih gitu kan, serba putih, aneh gini kan. Sempat ditanya juga sama si perempuan ini, Mbak, ini kan udah malam, ngapain di kantin ini? Mbak, jaga kantin sini, tidur sini, apa security di sini? Katanya. Memang PA juga ini cewek. Tanyanya, mending ayo keluar sama saya, sekalian pulang ayo, kata dia kan.
Ya udah Mbak, saya ikut ya. Kata si perempuan yang duduk di atas meja ini. Ya udah ayo katanya. Setelah perempuan yang di atas meja itu berbalik badan, di situ dia baru sadar Om kalau itu bukan manusia. Eh, Pas balik badan itu dia bilang itu sosoknya itu memang wanita Om. Tapi balik badan itu bukan badan yang balik Om. Kepalanya yang Kepalanya balik. yang balik Om. Terus. Kepalanya balik. Dia ampun. bilang bagian ini tuh rata, mata ke bawah itu rata, cuman ada matanya doang. Dan matanya itu pun full putih semua, nggak ada hitamnya. Ya udah Mbak, ayo saya ikut, kita pulangnya kemana kata dia. Setelah perempuan dengar gitu, dia langsung lari ke bawah. Dia sampai ke bawah, itu ada semua cerita. Tapi dia ceritanya begitu sudah di mobil katanya. Iya. Dari sejak itu atas kawan aku yang vendor ini, perempuan ini mengundurkan diri dari kerjaan dia sebagai arsitek untuk vendor itu karena kelakuan dia itu. Oke. Berarti hantu itu gak suka lihat cewek genit, berarti dia kan genit Ya, ya. dari POV pikiran aku juga, aku udah kesimpulan berarti sosok wanita yang ada di kantin itu nggak suka mungkin sama perempuan ini karena kayak satu dia sombong, kedua dia genit, Ya, adabnya pun juga kurang bagus mungkin itu. betul. Iya betul. Astagfirullahaladzim. Aduh, Udahlah. pas dengar cerita itu pun agak merinding juga memang. Cuman karena kan kalau jam segitu kan kami nggak ada naik kartu lagi, paling naik kartu rame ngambil tas kan. Iya. Tapi berkepikiran juga, itu kartu malam agak serem juga gitu kan. Cuman udahlah, dengan seiring berjalannya waktu aja lah gitu kan. Betul. Berarti sosok yang sering kita jumpai itu memang sosok perempuan, ya kan? Iya, Rambut panjang, warna putih, dari cerita kita bertiga sosoknya perempuan semua. Ya, Tapi dengan rupa yang berbeda-beda. ya kan? betul. Jadi, Udahlah ya. Hah? Udahlah ya. kok udah belum puncaknya ini, belum puncaknya. Tapi aja loh, kalau yang mau cerita lagi simpen aja loh. Kayaknya ini udah malam kali Om. Iya. Udah malam kali. Lagian pun perasaan udah nggak enak lagi nih kan. Wah. Om pun udah ditelepon tuh kan. Iya. Ya kadang misal juga ya kalau udah denger cerita kayak gini. Misalnya Teringat terus ya ceritanya. memang kebayang-bayang terus. Ah. Kadang mau tidur awak kebayang, kamar mandi Iya. sendiri awak kebayang ya kan. Mana lah kalau jumpa kayak gitu ya. Kadang memang bukan kadang lagi memang ya kan cerita horor itu kan yang awalnya itu kita nggak mau denger, tapi sayang kali kalau kita nggak denger ya kan, maunya diceritain tapi udah diceritain takut, aneh ya kan. Ya itulah kita bu penasaran, cuman begitu tahu hasilnya malah sial dengernya. Yalah, udah dulu ya cerita kita malam ini ya. Ya, semoga semuanya sehat dan rezekinya pada lancar ya. Amin. Ntar dulu. Apalagi Kalau bos bilang anggaran belum naik gaji, ya kan, jangan buru-buru kalian emosi. Kenapa Om? Karena bisa aja gaji nggak naik, tapi hantu yang Ya udahlah, untuk lelek ke semua ya kan, jaga diri kalian baik-baik. Sampai jumpa lagi di cerita podcast Wartes berikutnya. Terus jangan lupa juga untuk kalian tetap subscribe, like, sama share di akun YouTube kita @ceritakamij12 biar kalian nggak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari Wartes Podcast. Oke. Sekian dari See kami. you. Salam Wartes. dadah. Dadah. Nyamuk